يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أنقم يا رب بالمصطفى دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الحمد لله الذي أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والكرامات وحضرة الجماعة Masjid Jami Baitul Taqwa yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah. Pagi subuh berbahagia ini kita dibangunkan kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga sehat afiat ini menjadi modal kita untuk kita terus melakukan perbaikan dalam diri kita sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat itu merupakan salah satu ibadah yang termudah, yang tidak perlu banyak syarat dan ketentuan sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Dan juga ibadah umat akhir zaman seperti kita saat ini yang mudah mendatangkan pahala, diantaranya adalah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita awali kegiatan taklim pagi subuh ini dengan kita mendoakan kedua orang tua kita. Kalau masih ada, kita doakan semoga selalu sehat afiat. Kalau yang telah tiada, kita doakan semoga ditempatkan di Raudhah Riyadhil Jannah. Kita doakan semua guru-guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita. Wabil khusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan masjid dan semua kegiatannya. Kita mendoakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salihah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit keluarga kita dimanapun berada, atau mungkin jamaah kita, atau mungkin warga yang tinggal di sekitar Masjid Baitul Taqwa ini. Kalau saat ini ada yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat afiat. Ala hadziniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahidillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jemaah yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal yang disepakati bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir di seluruh pelosok penjuru bumi ini umat Islam merayakan Maulid, dan sebagian juga tidak merayakan Maulid. Yang merayakan Maulid walaupun diserang kayak apapun dengan tuduhan bid'ah, sesat, kafir, neraka, tetap akan melaksanakan Maulid. Tapi bagi yang tidak mau, walaupun ditunjukkan berbagai macam alasan, dalil, ya tetap nggak mau. Dan kontroversi ini kayaknya tidak akan selesai. Bahkan mungkin sampai kiamat kurang 2 jam juga nggak bakalan selesai. Maka yuk kita yang merayakan Maulid, ya mari kita merayakan dengan cara yang sebenar-benarnya, dan yang tidak, ya kita hormati, kita hargai. Jangan menuduh saudara kita yang seiman, sholatnya sama, zakatnya sama, puasanya sama, hajinya sama, hanya sedikit berbeda dalam perayaan Maulid langsung turun vonis sesat. Kalau sesat itu neraka. Yang lebih bahaya lagi, kalau sampai tuduhan itu kafir. Dulu Rasulullah dan para sahabat dan para pejuang selanjutnya mati-matian mengislamkan orang kafir. Lah mosok sekarang dengan mudahnya hanya gara-gara membaca sholawat langsung yang itu orang Islam dituduh kafir. Kita banyak jumpai Pak di YouTube orang yang mengkafirkan sholawat nariyah, mengkafirkan bacaan barzanji kita, yang ketika kita baca anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur, mereka menuduh ini adalah memuji Rasulullah dengan berlebihan. Ini tuduhan mereka. Mereka langsung membawakan hadis begini, la tuturuni kama uturutin nasara Isa bin Maryam. La tuturuni, kalian jangan memujiku berlebihan seperti memujinya kaum Nasrani kepada Isa bin Maryam. Iya, kalau Isa bin Maryam oleh saudara-saudara kita Nasrani memujinya sampai diangkat menjadi Tuhan. Kita memuji Rasulullah gak pernah sekalipun memposisikan Rasulullah seperti Allah. Tetap Rasulullah itu adalah abduhu wa rasuluh. Mereka mempersoalkan lafaz anta nurun fawqa nuri. Kemudian mereka juga mempersoalkan sholawat nariyah. Mereka mengatakan ini sholawat syirik. Wah, serem. Kita yang baca sholawat nariyah dituduh musyrik. Ini kan serem. Padahal kalau kita mau teliti, dalam sholawat nariyah itu ada lafaz yang kelihatannya sepele tapi sangat penting. Kan bunyi sholawat nariyahnya kan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Tuduhan mereka dilafat tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju
mereka menganggap bahwa Rasulullah lah yang tanhalu, mengurai al-uqadu, berbagai macam keruwetan, wa tanfariju, yang memberikan solusi al-qurabu, berbagai macam kesulitan. Ini tuduhan mereka, padahal di situ ada lafaz bihi. Bihi artinya dengan diutusnya Rasulullah, keruwetan kekafiran ini diurai. Bukan Rasulullah yang mengurai, tapi Allah dengan mengutus Rasulullah. Ada lafaz bihi yang mereka lewatkan. Padahal lafaz bihi ini lafaz yang penting, bahwa dengan diutusnya Rasulullah, bukan Rasulullah. Tetap Allah yang menyelesaikan semua, tetapi Allah dengan mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengurai keruwetan, kekafiran, kejahilan pada masa itu. Nah ini kita menjawab, karena banyak di antara kita kadang yang selawat nabi berarti musyrik dong, nggak boleh dijalani. Nah ini tuduhan yang kita juga berhak menjawab ketika terjadi tuduhan seperti ini. Dan lagi banyak redaksi-redaksi selawat yang mereka tuduh, bahkan Barzanji ini Pak, yang setiap momen-momen tertentu kita baca, mereka tuduh ini adalah karangan yang bid'ah dolalah. Padahal kalau kita terjemahkan yang Barzanji yang kita baca setiap momen-momen tertentu, isinya itu adalah sejarah Rasulullah, mulai dari Abtadiul Imla Bismillahil Aliyah sampai yang sub pasal yang kedua itu membahas tentang bagaimana nasab Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib, terus ke atas sampai ke Adnan, sampai ke Nabiullah Ismail, sampai ke Nabiullah Ibrahim kalau diterjemahkan. Nah kemudian bab selanjutnya membahas tentang proses kehamilan ibunda Rasulullah. Sub keempat, proses di mana lahirnya Rasulullah. Sub kelima membahas tentang bagaimana Rasulullah ketika masa baru dilahirkan, usia balita, kemudian usia anak-anak, usia remaja, sampai Rasulullah menikah, sampai Rasulullah Isra Mi'raj, sampai dijelaskan bagaimana atau karakter atau akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau diterjemahkan. Cuma kadang kita yang rajin baca selawat, entah Barzanji, entah Tiba, entah Sintud Duror, entah Adiyahul Lami, bacanya semangatnya luar biasa, tapi kemudian ditanya maksudnya apa? Boh. Nah itu yang kadang jadi olok-olokan mereka gitu. Kita bacanya luar biasa semangatnya, satu yoko, gak ada sampai nangis dia ditanya, lah kok nangis lu maksudnya apa? Lembut lah pokoknya orang-orang nangis ikut. Lah ini yang kadang diolok-olok mereka yang itu. Lah makanya setiap momen-momen tertentu ya kita kaji itu. Di antaranya ini pada kesempatan pagi ini akan saya cuplik sedikit, saya kutip sedikit isi dari Barzanji. Cuman sayang budaya kita itu bacanya asal sampai walamma tamma min hamlihi syahrani ala aqwalil masyhuril marwiyah, langsung wa muhayyan, langsung berdiri, habis berdiri duduk, habis duduk udahan, besek dibagi ulang. Kalau kelamaan dia malah berendeng jamaahnya, ustadznya lama amat sih baca Barzanjinya. Ini saya kutip sedikit Pak. Di subbab yang terakhir sebelum doa itu membahas tentang akhlak Rasulullah SAW. Begitu indahnya ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, penulis dari Al-Barzanji. Apa kata atau yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu, yahsibu na'lahu wa yarqabu thawbahu wa yahlubu istatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Indahnya Barzanji ini yang belakang pakai hak sukun semua, sukun. Abdullah bismillahirrahmanirrahim mustaqirran wa yadullu barakati ala ma ana lahu wa qawla. Terus tuh, karena Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji memang seorang ahli bahasa, seorang sastrawan. Apa kata Abu Ja'far Al-Barzanji dalam Barzanjinya? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya. Rasulullah itu pribadi yang syadidul haya,
sangat pemalu. Dan malu itu dalam sabda Rasulullah, al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Tapi dalam sabda yang lain Rasulullah sampaikan, akhir zaman sifat yang pertama kali akan luntur dari umat Islam adalah sifat malu. Makanya banyak di antara kita bukan punya sifat pemalu, tapi seringnya malah malu-maluin. Ada ya Pak ya? Orang udah digaji gede dengan tunjangan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Setiap per 6 bulan perabotan rumahnya diganti. Lah kok tega-teganya anggaran yang untuk rakyat diembat? Kan yang hilang malunya. Malu. Apapun status sosialnya dia, jabatannya dia, gelar akademiknya dia, kalau sifat malu itu sudah hilang, wis segala aturan akan ditabrak, baik aturan norma agama, norma kemasyarakatan atau norma negara. Orang kalau masih punya sifat malu, insya Allah mau berbuat maksiat gak jadi. Apalagi yang udah seumur-umuran kayak kita yang udah 40, 50 ke atas, yang rambut udah mulai berubah 2 warna, mau macam-macam, inget tuh rambut ada yang putih kebanyakan. Kita yang kalau lihat udah pakai alat bantu kayak begini nih, kalau mau maksiat bodoh ya malu apa kacamatanya. Kalau mungkin nggak malu sama Allah ya malu sama kacamata, udah tua macam-macam. Kalau pakai peci putih kemana-mana kok masih aja yang kalau ada dangdutan pengennya nyawer, boyo malu sama pecinya kalau memang nggak punya malu sama Allah. Lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sifat malu, dan itu karakter Rasulullah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Kemudian yang kedua sifat Rasulullah yang ditulis adalah wat tawadu. Tawadu itu bukan rendah diri, tapi merendahkan diri. Kalau ada kata-kata mutiara, merendahlah sampai orang lain tidak bisa merendahkan kita. Rendahkanlah diri kita sampai orang lain tidak bisa merendahkan kita. Cuman kadang kita ini punya sifat malah sebaliknya. Kita punya sedikit aja dari yang dikaruniakan oleh Allah, muncul sombongnya, muncul takaburnya. Habis pulang haji dipanggil namanya gak mau nengok, maunya dipanggil Pak Haji. Habis pulang umroh gak mau dipanggil namanya, maunya dipanggil Pak Umroh. Punya ilmu sedikit, kalau ketemu kalau gak mau cium tangan katanya gak berkah. Aneh-aneh. Rasulullah itu orang yang segalanya gak dijamin oleh Allah, tapi beliau tetap merendahkan dirinya. Bukan rendah diri, merendahkan dirinya. Tawadu. Apa bentuk tawadu Rasulullah? Yahsifu naqlahu. Beliau kalau di rumah beresin kebutuhannya sendiri sampai sendalnya. Kalau mau kemana-mana beliau beresin sendiri. Wa yaqa'u saubahu. Beliau juga kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak, bajunya pun diberesin sendiri. Ini kadang-kadang beda sama kita. Kita ini mentang-mentang suami, mentang-mentang kepala keluarga, apa-apa tinggal nunjuk. Rasulullah enggak. Kalau memang kita pengen niru Rasulullah, pekerjaan rumah, kalau kita memang bisa dan sempat untuk kerjakan. Wa yahlubu syatahu. Beliau memerah susu sendiri. Kalau bahasa sekarang, kalau pengen kopi, bikin kopi sendiri. Hebatnya Rasulullah. Kita itu kadang bentar-bentar pulang nunjuk, mak kopi udah ada, mak rokok habis pak, warung mana, nggak duitnya mana, minjem. Repot ini pak. Itu bentuk tawaduknya Rasulullah, seorang pemimpin dunia, pemimpin yang diakui kewibawaannya, bukan hanya kawan, lawan pun ngakui. Tapi beliau di rumah, kalau di ujung dari bab ini atau pasal ini, wa yasiru fi hikmati ahlihi bisiratin sariyah. Beliau sangat suka membantu meringankan pekerjaan rumah. Dan memang Pak,
kalau kita ngaji dalam kitab Uqudul Lujain fi Haqqiz Zawjain. Uqudul Lujain fi Haqqiz Zawjain, yang membahas tentang hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Ini kita di Indonesia ini tertolong dengan budaya Indonesia yang luar biasa. Tugas istri, Pak. Aslinya kalau di ngaji kitab itu, tugas istri itu hanya mengandung, melahirkan, menyusui. Hanya 3. Yang lain itu suami, kewajiban suami. Nyuci, masak, ngepel, nyapu. Aslinya itu kewajiban suami. Cuma ada cumanya. Aslinya. Cuma karena budaya kita orang Indonesia, walaupun dulu waktu menikah nggak ada deal-dealan. Apakah kita dulu waktu nikah ada deal-dealan, tugas saya nyari nafkah, tugas kamu kan enggak. Budaya mengalir dengan begitu aja, tugas laki-laki keluar rumah nyari nafkah, istri yang di rumah ngerjain kerjaan rumah tanpa disuruh. Sebenarnya itu adalah jariah dari seorang istri kepada suaminya. Karena ini kewajiban suami, kemudian yang ngerjain istri, itu jariah sedekahnya istri terhadap suami. Makanya kadang, mohon maaf, kalau ada suami yang ditanya, istrimu apa kegiatannya di rumah? Nganggur. Wah, itu suami yang nggak tahu diuntung. Nganggur bilang. Padahal kadang istri itu jam kerjanya dari kita masih tidur sampai kita tidur kembali kadang belum kelar. Giliran istri mau tidur kita yang bangun. Jam 11 malam penyakit mahnya kambuh. Ya Allah, tugas nggak kelar-kelar. Lah Rasulullah itu karakternya seperti itu. Beliau itu nggak sungkan membantu pekerjaan rumah. Padahal beliau seorang pemimpin besar. Dan kita yang bukan siapa-siapa, kadang kalau di rumah mbak kayak raja, tunjuk sono, tunjuk sini, ngetenteng. Apalagi di hari libur, kadang kerjaan kita cuma main HP, habis main HP tidur, baru bangun tidur kita siapin kopi, sarapan, kayak raja. Tapi kalau mau niru akhlak Rasulullah, pekerjaan rumah yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengar di rumah dan rasain lupa. Bukan begitu. Artinya kita ini jangan mentang-mentang sebagai seorang kepala keluarga langsung nggak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Apalagi hari libur kayak hari ini hari Ahad, kemudian nggak ngapa-ngapain. Jangan. Kalau mau niru akhlak Rasulullah, ya segala kebutuhan harian kalau memang Rasulullah itu bisa kerjakan. Kemudian wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqil faqiran abta'ul faqru wa ashwa. Apa akhlak Rasulullah? Yuhibbul fuqara wal masakin. Beliau sangat perhatian terhadap saudara-saudaranya yang fakir dan miskin. Fakir itu definisinya kalau kita ngaji kitab bab zakat. Fakir itu adalah orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, tapi kebutuhan tetap jalan. Itu fakir. Jamaknya fuqar. Kalau miskin, jamaknya masakin. Itu orang yang punya penghasilan, tetapi kadang cukup, kadang enggak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu miskin atau masakin. Nah, Rasulullah terhadap para sahabatnya yang kurang beruntung dari sisi ekonomi, beliau sangat perhatian, Pak. Bahkan ada satu doa yang kayaknya doa ini umatnya pada gak berani ngamalin, Pak. Ya termasuk saya. Ada doanya begini loh. Kalau Bapak mau ngamalin, monggo silakan. Ini saya baca, kalau mau ngamalin silakan. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkan aku miskinan dalam keadaan miskin. Berani Pak ngamalin, Pak? Lo enggak ngamalin aja udah miskin Pak ya? Rasulullah itu miskin kan karena pilihan, Pak. Kalau kita miskin kan karena terpaksa.
Pengennya ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id. Kita itu kalau ngaji, asal ada ustadz jelasin masalah gampang rezeki, kita semangat kok. Sholat duha, biar rezekinya lancar, duha kerjain. Sebulan, 2 bulan rezekinya tetap seret, duha disalahin. Ganti waqiah, jalani. Sebulan, 2 bulan waqiah dijalani, rezekinya tetap seret, waqiahnya disalahin. Lalu memang takdirnya segitu. Habis sholat Jumat, wiridan, ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, jalani. Semangat. Loh, Rasulullah malah dalam doanya, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ini beberapa kali saya tawarkan ke jamaah, malah cuma senyum-senyum doang loh. Gak ada yang siap jalani, gak ada. Atau belum ada, siapa tahu ya besok-besok ada yang siap. Siapa tahu udah ada yang bosan jadi orang kaya ya. Yang rata-rata kan bosan jadi orang miskin, bukan bosan jadi orang kaya. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'a zumratil masakin, dan kumpulkan aku ma'a zumratil masakin, bersama dengan orang-orang miskin. Itu doanya Rasul yang umatnya kayaknya mikir-mikir menjalani. Padahal katanya ya tadi mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, tapi doa yang begini, ntar dulu. Bukti apa perhatian Rasulullah terhadap fakir dan miskin itu? Selain doa itu tadi, beliau juga menyiapkan untuk kaum suffah. Kaum suffah itu kaum yang kalau bahasa kita nggak punya tempat tinggal. Apa namanya itu? Ya nggak punya tempat tinggal ya. Kalau tunawisma, kalau lagunya Rhoma Irama ya gelandangan ya. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Lah Rasulullah menyiapkan tempat dan fasilitas di masjidnya, di Masjid Nabawi, untuk kaum suffah, untuk kaum-kaum yang tidak beruntung secara ekonomi. Ini sebagai bentuk perhatian Rasulullah terhadap orang-orang fakir miskin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wayajlisu ma'hum, nggak sungkan untuk duduk-duduk bersama mereka orang-orang kaum suffah tadi. Wayajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum, beliau segera kalau ada yang sakit beliau urus, bukan hanya besuk, urus. Wa yushayyi'u janaizahum, urus jenazahnya. Wala yahqiru faqiran alqa'ahul faqr wa ashwa, dan sedikit pun beliau tidak pernah merendahkan sahabat-sahabatnya yang hidup dalam kemiskinan. Kemudian yang ditulis Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, wa yaqbalul ma'dzirah wa la yuqabilu ahadan bima yaqrahu wa yamshi ma'al armalati wa dhabil ubudiyah. Wa yaqbalul ma'dzirah, Rasulullah itu menerima kritik dan saran. Tidak mentang-mentang pemimpin otoriter semuanya harus saya, enggak. Contoh ketika akan terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq. Ahzab itu artinya koalisi. Koalisi orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka bersatu akan meluluh lantahkan Islam. Maka perang ini dinamakan perang Ahzab, perang koalisi. Lah saat itu Rasulullah musyawarah berembuk, minta pendapat para sahabat bagaimana ini kita menghadapi solusi perang yang jumlahnya sangat-sangat tidak berimbang. Berbagai macam usulan dari sahabat dikeluarkan, sampai-sampai akhirnya ada seorang sahabat yang saat itu baru masuk Islam, namanya Salman Al-Farisi. Ini Salman Al-Farisi mengusulkan sesuatu yang kayaknya saat itu nggak masuk akal. Salman Al-Farisi bilang, ya Rasul, ini perang kalau adep-adepan, head to head, kita kayaknya kok secara di atas kertas nggak menang. Ini menurut saya, kata Salman ini, kita gali Khandaq. Makanya perang ini disebut perang Khandaq. Khandaq itu kali yang lebarnya sekira panah itu dilempar nggak sampai ke seberang. Ya mungkin kalau sekarang kayak BKT itu. Lah kalau sekarang ada beko, lah dulu kan belum ada.
Para sahabat, wah ini ide gak gila, ini gak mungkin. Kita gali kali selebar itu mengelilingi kota Madinah, gak mungkin. Wah ide gila ya. Tapi apa? Rasulullah bilang, ini saya setuju. Akhirnya gali parit yang disebut dengan kondak mengelilingi kota Madinah. Begitu musuh datang melihat parit gak ada jembatan, kudanya nyebrang gak bisa, panah dilemparkan gak nyampe. Lah akhirnya mereka kemah ngelilingi kota Madinah sampai sekitar 26 atau 27 hari kalau dalam buku-buku sejarah, sampai datang badai gurun yang menghancurkan pasukan musuh. Dan itu salah satu perang yang nggak sampai ketemu fisik. Itu awal ide dari Salman Al-Farisi. Dan Rasulullah menerima ide yang kayak-kayaknya menurut logika akal sehat kayak nggak mungkin pakai pacu. Berapa lama itu bikin kali kayak BKT pakai pacu? Ya kalau tanah Indonesia empuk, tanah sono pasir batu, atos Sunda mah beda ya, atos Jawa mah keras. Tapi itu yang diterima oleh Rasulullah, dan Rasulullah nggak mentang-mentang saya komandannya, saya pimpin harus menurut saya, enggak. Tapi beliau gimana nih? Ini musuh besar nih, musuhnya lebih banyak jumlahnya. Salman Al-Farisi yang padahal saat itu Salman Al-Farisi bukan sahabat terbaik, bukan sahabat senior, bukan sahabat terdekat, baru masuk Islam, belum lama. Ya orang-orang yang di sekeliling Rasulullah, para sahabat saat itu sempat curiga. Ini apa? Iya, kita gali parit kali yang mengelilingi Madinah. Oh tapi nyatanya itu yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Rasulullah pemimpin yang tidak otoriter, menerima kritik. Sekarang ada orang yang mengkritik memimpin langsung kena undang-undang ITE, kandangin, tangkap. Tapi kadang yuk kita yang kebablasan. Kitanya ya kadang kebablasan, mentang-mentang megang HP langsung nulis sesuka-sukanya. Yang pinter gambar edit-editan yang ngedit sesukanya. Kadang itu kalau diterapkan di keluarga kita ya kita nggak terima. Ya artinya ya kita saling mawas diri lah ya. Yang kita misalnya kok kebetulan jadi pemimpin, kalau ada yang memberi saran dan kritik, kalau memang itu untuk kebaikan ya kita terima. Lah kita yang sebagai warga ya nggak asal, yang penting usul, nggak masuk akal kadang ya usul. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.